merupakan salah satu komoditas agroindustri yang mudah dibudidayakan dan kaya karbohidrat meskipun rendah protein dan vitamin. Dalam keadaan segar, singkong kurang tahan lama, namun dengan diolah menjadi berbagai produk seperti tepung, keripik, planting, dan tapioka, nilai ekonominya akan meningkat serta memberikan manfaat bagi petani dan masyarakat. Pengolahan singkong menjadi keripik memiliki potensi besar dalam pengembangan rasa, kemasan, dan varietas produk, sehingga mampu meningkatkan nilai tambah, mendukung ketahanan pangan, dan memperluas peluang industri pangan berbasis bahan lokal. Adapun tujuan pemodelan dari sistem ini yaitu pertama mendeskripsikan sistem hilir pada industri keripik singkong. Kemudian menjelaskan secara rinci tahapan proses produksi keripik singkong mulai dari penerimaan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang siap dikemas dan dipasarkan dalam bentuk diagram alir atau flow. Jadi di sini saya akan menjelaskan peralatan yang kita gunakan dalam industri pembuatan keripik singkong. Yang pertama itu ada mesin pengiris atau slicer, yaitu untuk fungsinya mengiris singkong menjadi potongan kecil dengan cepat dan menghemat waktu. Yang kedua yaitu ada conveyor belt, yaitu untuk menyortir, memindahkan, dan meningkatkan efisiensi kerja. Yang ketiga ada mesin peeler, yaitu untuk mengupas kulit luar singkong secara cepat. Yang keempat ada seasoning machine, yaitu untuk membumbui keripik yang telah digoreng agar tercampur sempurna. Yang kelima yaitu ada fryer untuk menggoreng keripik singkong itu sendiri. Yang keenam ada pot filling machine, yaitu untuk mengemas keripik singkong. Dan ketujuh ada cassava washing machine, yaitu untuk mencuci singkong yang telah dikupas. Selanjutnya ada bak perendaman untuk merendam singkong yang telah diiris. Kemudian ada spinner machine untuk mengiriskan irisan singkong dari bak perendaman. Terakhir yaitu ada spinner machine yang kedua, yaitu untuk meniriskan keripik yang baru diangkat dari penggorengan. Bahan produksi yang kita gunakan dalam pembuatan keripik singkong tentunya bahan utamanya yaitu singkong itu sendiri. Selanjutnya yaitu interaksi dalam sistem produksi keripik singkong. Pertama, bahan baku peralatan. Singkong yang baru dipanen akan berinteraksi dengan alat-alat pengolahan. Misalnya singkong dimasukkan ke dalam mesin pengiris untuk diiris, lalu singkong diiris berinteraksi dengan alat pencucian agar singkong itu bersih dan kemudian berinteraksi dengan alat penggorengan untuk proses penggorengan. Yang kedua, peralatan dengan tenaga kerja dari itu mengoperasikan, mengawasi, dan mengatur mesin agar bekerja secara standar dan optimal. Mereka memastikan mesin pengiris bekerja secara efisien, penggorengan dapat diatur pada suhu yang tepat, dan singkong yang disortir telah memenuhi kriteria kualitas. Yang terakhir yaitu ada tenaga kerja dan bahan baku, di mana manusia melakukan sortasi manual, baik saat memilih singkong yang memiliki kerusakan fisik di awal maupun saat memilih singkong yang hancur dalam akhir proses. Interaksi ini sangat penting untuk menjaga kualitas produk dan menentukan hasil produk akhir. Oke, baik. Jadi di sini kita akan menjelaskan mengenai alur sistem produksi pembuatan keripik singkong pada PT Cachips, yang dimana produsen memperoleh bahan baku singkong dari supplier melalui relasi bisnis, yang dimana si produsen dan si supplier itu melakukan kerjasama, yaitu tentang proses pencarian dan pemesanan bahan baku. Selanjutnya, setelah bahan baku diperoleh, langsung masuk ke tahap produksi, yaitu si proses pembuatan keripik singkong, yang dimana bahan baku itu dibersihkan dari kotoran, memisahkan antara kulit dan daging singkong. Setelah kulit dan daging singkong dipisahkan, maka dilakukan proses perendaman singkong dan proses pemotongan singkong. Selanjutnya yaitu kita masuk ke input, yaitu pada proses pengolahan, yaitu ada proses penggorengan, proses pemberian rasa, proses packaging. Setelah itu dilakukan proses penyimpanan. Setelah singkong produk jadi itu lalu dipasarkan melalui distributor, yang dimana proses pemasaran yang dilakukan itu melalui dua media, yaitu media sosial dan iklan. Selanjutnya si distributor
mempasarkan si produknya itu ke contohnya ke warung, pasar supermarket dan online shop. Lalu setelah itu dari warung, dari pasar supermarket, dari online shop itu memasarkan ke konsumen sehingga si produk keripik singkong tadi itu akan dikonsumsi oleh konsumen. Selanjutnya di sini ada output yaitu pengolahan limbah yang dimana kita ketahui bahwa limbah dari singkong ini tuh bisa diolah menjadi satu pupuk organik dan juga pakan ternak. Baik, selanjutnya kita ke diagram alur proses pembuatan keripik singkong yang dimana yang pertama itu ada pencucian singkong yaitu membersihkan dari tanah, kotoran, dan bahan asing. Selanjutnya ada pengupasan kulit yang dimana itu membuang kulit luar dari singkong. Selanjutnya pengirisan menggunakan alat pemotong agar irisan itu bentuknya seragam. Selanjutnya ada perendaman yang dimana dalam larutan air kapur dan garam untuk mengurangi getah, racun, serta meningkatkan kerenyahan dan rasa. Selanjutnya ada penirisan yaitu untuk mengurangi kadar air sebelum digoreng, lalu penggorengan hingga matang merata dan berwarna keemasan. Selanjutnya yaitu pendinginan, lalu pembumbuan yaitu dimana ada rasa balado, keju, pedas, dan lain-lain agar setelah itu melakukan pengemasan yaitu menggunakan plastik kedap udara atau kemasan khusus untuk menjaga kerenyahan. Selanjutnya yang terakhir itu melakukan pelabelan yaitu mencantumkan nama produk, komposisi, tanggal kadaluarsa, dan izin edaran. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran yang dimana kesimpulannya yang kami dapat yaitu proses produksi keripik singkong di perusahaan berlangsung secara terstruktur dan juga efisien, mulai dari penerimaan bahan baku sampai dengan pengemasan. Kemudian pemodelan sistem melalui data air menambahkan keterkaitan membantu perusahaan dalam memetakan alur produksi, mengidentifikasi risiko, serta mengoptimalkan kinerja operasional. Sarannya yaitu peningkatan mutu keripik singkong dapat dicapai melalui kerjasama petani dan pelaku usaha dengan mendorong budidaya yang baik serta dukungan berupa pelatihan dan kemitraan, sehingga pasokan singkong berkualitas terjamin dan industri lebih berdaya saing.